Mari kita teruskan teman-teman, masih membahas tentang alam kubur. Liyang jua min adabi wa yasula alai su'alu mungkar wa nangirun. Agar kita selamat dari siksa kubur dan agar menjadi mudah, yaitu mudah di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nangkir. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman, bil qawli sabiti, dengan ucapan yang teguh, fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi orang-orang yang beriman itu telah diberi oleh Allah kekokohan hati, keteguhan hati di dalam mempertahankan keimanannya. Kekokohan hati ini merupakan suatu pemberian dari Allah karena atas perbuatan keimanannya itu. Jadi orang yang beriman di sini adalah, yang dimaksud orang yang meyakini dalam hati dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini dalam hati dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang beriman, dan kemudian Allah telah meneguhkan, diberi keteguhan hati di dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Contohnya kalau di dalam kehidupan di dunia itu keteguhan iman, orang-orang yang beriman itu tidak mudah meninggalkan perintah dan selalu menjauhi larangan-larangannya atau taat kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya bahwa sholat 5 waktu itu adalah wajib, maka hati kita meyakini, mempercayai sholat 5 waktu itu wajib dan harus dilaksanakan. Dan itu Allah telah memberi keteguhan kepada hati orang-orang yang beriman itu. Misalnya dalam keadaan apapun, orang ini tidak mau meninggalkan sholat. Atau contoh lagi, orang yang beriman yang diberi keteguhan hati, apabila ada suatu yang dilarang oleh Allah, maka kita harus menjauhi. Maka hati orang yang beriman itu selalu menjauhi dan sekali-kali tidak berani melanggarnya. Contohnya, kalau kita dihadapkan kepada minuman keras atau minuman beralkohol. Minuman beralkohol itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk diminum. Maka orang yang beriman ini selalu menjaga diri supaya tidak meminum minuman keras atau minuman alkohol. Karena orang yang beriman ini telah diberi keteguhan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dunia. Sedangkan kalau di akhirat, ini ada sebuah riwayat, warawal barra'u bnu azibin, dan diriwayatkan dari Syekh Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala idza su'ilal muslimu fil qabri, apabila orang Islam ditanya di dalam kubur, fayashhadu alla ilaha illallah, maka ia bersaksi bahwa maka ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh,
dan Nabi Muhammad adalah hambanya dan Rasul Allah. Ini adalah resep Rasulullah. Apabila kita masih dalam keadaan hidup, sesering mungkin membaca syahadat ini, syahadat tauhid. Nah, ini akan menjadikan hati kita itu diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan. Ini adalah keteguhan di dalam menghadapi akhirat. Wa yakunu tasbitu fi salasi, dan adanya peneguhan itu ada di dalam 3 keadaan. Akhwali liman kana mu'minan, bagi orang-orang yang keberadaannya sebagai orang yang beriman. Mukhlison, orang yang ikhlas. Muti'an lillahi ta'ala, dan taat kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang beriman, orang yang ikhlas, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diberi keteguhan, diberi jaminan. 1. Akhaduha fi khali muayanati malakil maut. Keadaan yang pertama yaitu pada saat menyaksikan langsung malaikat maut. Ini yang dimaksud orang yang beriman yang diberi keteguhan Allah itu adalah pada saat menghadapi sakaratul maut. Orang yang beriman itu diperlihatkan oleh Allah melihat malaikat maut. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Wasani, dan yang kedua, fil khali su'ali mungkarin wa nakirin, yaitu pada saat ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Nah, orang yang beriman dalam hidupnya ini diberi peneguhan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam alam kubur. Pada saat menghadapi malaikat mungkar nakir itu telah mudah untuk menjawabnya, karena sudah diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala atas imannya. Wasani, dan yang ketiga, fil khali su'alihi ingdal muhasabati yaumal qiyamah. Dan yang ketiga yaitu pada saat ia ditanya ketika dihisab atau dihitung amal perbuatannya pada hari kiamat. Jadi orang yang beriman pada hari yaumul hisab itu telah diberi oleh Allah jaminan atas imannya itu akan keteguhannya. Jadi sudah dikunci, imannya itu sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada yaumil hisab itu tidak akan goyah perhitungan amal perbuatannya pada hari kiamat. Fa'ammat tasbitu ingda mu'ayanati, maka adapun peneguhan ketika malakil maut menyaksikan langsung malaikat maut, bahwa ala salasi aujuhi, maka hal itu terlaksana atas 3 cara. Jadi peneguhan orang yang beriman pada saat menyaksikan langsung malaikat maut pada waktu orang beriman itu menghadapi sakaratul maut, itu ada 3 peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala, ada 3 jaminan. Akhaduhal ismatu minal kufri. Cara yang pertama yaitu dipelihara dari kekufuran, dan wa taufiqun, dan diberi pertolongan al istiqomati alat tauhidi, konsisten atau berpijak di atas tauhid. Hatta
takhruja ruhuhu wa huwa alal Islam, hingga keluar ruh wafat dan ia menetapi agama Islam. Jadi orang-orang yang dalam hidupnya itu benar-benar beriman, konsisten akan imannya, maka pada saat menghadapi sakaratul maut itu oleh Allah terpelihara dari kekufuran dan diberi pertolongan untuk konsisten atau berpijak di atas tauhid hingga keluar roh atau wafat dan ia menetapi agama Islam. Jadi karena keimanannya itu, maka Allah memberi kekokohan, keteguhan. Memang teman-teman, banyak orang ketika menghadapi sakaratul maut itu tergantung pada kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya itu sering melakukan maksiat, maka orang di dalam menghadapi sakaratul maut itu ucapannya tidak karuan. Tapi kalau orang beriman, selalu beriman dalam hidupnya, maka Allah akan memberi keteguhan imannya. Pada saat menghadapi sakaratul maut itu dia tetap beriman dan tetap beragama Islam sampai ruhnya keluar. Ini yang dimaksud husnul khotimah, atau menghadapi kematian yang husnul khotimah, selalu menetapi agama Islam, bisa berzikir, bisa berbicara kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu karena Allah memang memberi keteguhan imannya. Dan yang ketiga, wasani, dan cara yang kedua, jadi itu tadi adalah cara yang pertama. Wasani, dan cara yang kedua, antubasiratul malaikatu birrahmah, dan cara yang kedua yaitu akan diberi berita gembira dirinya oleh para malaikat dengan mendapatkan rahmat atau mendapatkan rahmat itu adalah kekasih Allah. Jadi mendapatkan pengasihan dari Allah. Pada saat menghadapi sakaratul maut itu, malaikat benar-benar memberi kabar gembira bahwa orang yang beriman itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi alam kubur, yaumil hisab, melewati jembatan Sirat, dan pada hari kiamat. Jadi sudah diteguhkan itu karena janji Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh malaikat kepada orang yang beriman itu dalam menghadapi sakaratul maut. Wasani, dan yang ketiga, ayyara maudhi'ahu minal jannah, ia dapat melihat tempat tinggalnya di surga. Jadi peneguhan Allah ini, janji Allah kepada orang yang beriman ini, ketika menghadapi sakaratul maut, beliau mendapat pertolongan, dengan mudahnya malaikat mencabut nyawanya. Kemudian di dalam kubur telah bisa menjawab semua pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian oleh malaikat diperlihatkan tempat tinggalnya itu seperti suasana di surga. Itu memang peneguhan Allah Subhanahu wa taala, atau yang jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan, wa tasbitu fil qabri, dan peneguhan di dalam kubur, ala salasi auju'i, itu terlaksana atas 3 cara. Jadi peneguhan di dalam alam kubur, Allah telah berjanji kepada orang yang beriman itu telah
telah menjamin. Akaduma, cara yang pertama, ayyulakinahullahu ta'ala. Cara yang pertama yaitu Allah Ta'ala as-sawaba hatta yujibahuma bima yarda minhur rabbu, mendektekan dirinya dengan jawaban yang tepat agar ia dapat menjawab pertanyaan kedua malaikat itu dengan sesuatu jawaban yang Tuhannya Allah rela dengan jawaban itu. Gitu teman-teman. Jadi peneguhan di dalam kubur, orang yang beriman itu telah diberi peneguhan, telah diberi pertanyaan kepada malaikat mungkar dan nakir, dan diberi keteguhan Allah meridhoinya atas jawaban orang yang beriman ketika dijawab oleh malaikat mungkar dan nakir. Yang pertama. Yang kedua, jadi ini adalah pada waktu di dalam kubur Allah telah memberi jaminan. Wasani, yang kedua, ayyazula anhul khawfu wal haibatu waddahsyatu. Dan cara yang kedua yaitu dihilangkan dari dirinya rasa takut, gentar, dan tercengang. Jadi pada waktu di alam kubur, pada waktu didatangi malaikat mungkar nakir, orang yang beriman ini telah diberi keteguhan oleh Allah, dijamin oleh Allah, dirinya tidak memiliki rasa takut, gentar, dan tercengang. Wasalisu, dan cara yang ketiga, ayyara makanahu fil jannati fayasirul qabru. Dan cara yang ketiga yaitu ia dapat melihat tempat tinggalnya di surga. Maka jadilah kuburnya itu sebagai satu taman raudhata min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman surga. Ini adalah janji Allah. Allah telah memberi keteguhan atas ucapannya, yaitu menjamin orang yang beriman itu setelah diberi pertanyaan oleh malaikat mungkar dan nakir, maka dia telah diperlihatkan di dalam alam kuburnya itu sebagai satu taman dari taman-taman surga. Kita teruskan. Wa amma tasbitu, dan adapun peneguhan indal hisab, ketika dihisab, bahwa ala salasati, maka hal itu terlaksana atas 3 cara. Aujuhin akaduhuma, yaitu Allah akan mendektekan kepadanya akan hujjah atau argumentasi, ayyulakinahul hujjata amma yus'alu anhu, dari sesuatu yang ia akan ditanyakan tentang sesuatu itu. Jadi peneguhan yang ketiga, ketika hari yaumul hisab, orang-orang yang beriman ini diberi ada 3 cara. Yang pertama, aujuhin akhaduha ayyulakinahul hujjah, Allah akan mendektekan kepadanya akan hujjah atau argumentasi dari sesuatu, amma yus'alu anha, sesuatu yang ia akan ditanyakan tentang sesuatu itu. Jadi pada yang pertama, pada hari yaumul hisab, Allah ini telah mendektekan lembaran-lembaran catatan-catatan amal baiknya.
Wasani, dan yang kedua, ayyusahila alahil hisabi, yaitu Allah akan memudahkan atas dirinya atau proses hisab itu. Ini merupakan peneguhan di yaumil hisab atau jaminan di yaumil hisab bagi orang-orang yang beriman. Wasalisu, dan cara yang ketiga, ayyatajawaza anhu zalalal wal khotoya, dan yang ketiga, Allah akan memaafkan darinya akan kesalahan dan dosa-dosa. Jadi itu teman-teman, kita itu harus benar-benar dalam hati kita itu beriman kepada Allah Ta'ala. Apa saja yang kita perbuat itu karena Allah Ta'ala. Seperti yang Allah katakan pada peneguhannya, yaitu dengan ucapan yang teguh. Jadi kalau dirangkum teman-teman, Al-Quran surat Al-Ibrahim ayat 27 ini yang berbunyi, Yusabitullahu alladhina amanu, bahwa Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman, bil qauli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah, dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ini bisa terlaksana di 3 keadaan. Kalau kita rangkum, wa yuqalu tasbitu fi arba'ati akhwalin, peneguhan itu ada dalam 4 keadaan. Akhaduha ingdal mauti, keadaan yang pertama yaitu ketika menjelang kematian. Jadi orang-orang yang beriman pada saat menjelang kematian itu, seperti pada pelajaran yang lalu, ketika orang yang beriman dipisahkan ruh dari jasadnya, telah didatangi oleh malaikat yang berwarna putih-putih dengan membawa kain kafan dan khanut dari surga. Kemudian datanglah malaikat Israel yang telah memerintahkan ruhnya keluar dari jasadnya sampai ruhnya dibawa ke langit tingkat pertama dalam keadaan harum dan wangi seperti minyak kasturi. Itu adalah peneguhan pertama. Akhaduha ingdal mauti, yaitu keadaan pertama ketika menjelang kematian. Kemudian peneguhan yang kedua, fil qabri hatta yujiba bila khaufin, keadaan yang kedua yaitu pada saat di dalam kubur hingga ia dapat menjawab pertanyaan kubur dengan tanpa rasa takut. Jadi Allah telah memberikan peneguhan dengan ucapannya yang teguh ketika didatangi malaikat mungkar dan nangkir di dalam kubur. Maka orang yang beriman ini tidak ada rasa takut dan bisa menjawab semua pertanyaannya dan diterima oleh malaikat mungkar dan nangkir. Dan peneguhan yang ketiga, wasalisu ingdal hisab, yaitu peneguhan atas imannya orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dari Allah Subhanahu wa taala di keadaan yang ketiga, yaitu ketika di alam yaumil hisab. Mereka pada yaumil hisab itu telah didiktikan tentang amal kebaikannya. Kemudian peneguhan yang keempat, warrabi'u ingdal siroti hatta yu'amurral kalbarki khotifin. Keadaan yang keempat, peneguhan itu ketika melewati asyirat atau jembatan Shiratul Mustaqim hingga ia dapat melintasinya bagaikan kilat
yang menyambar. Jadi itu orang yang keempat, ini adalah janji Allah kepada orang yang beriman atas keteguhan imannya, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan ketika melewati jembatan Shiratul Mustaqim, as-sirat, ia melintasinya bagaikan kilat yang menyambar. Jadi selamat gitu teman-teman.